baik cetak, elektronik, termasuk TV maupun media online ya. Kami mengundang rekan-rekan semuanya untuk mendengarkan rilis kami. Seharusnya kami rilis hari Senin. Kaitannya adalah karena hari Minggu sudah kami lengkapi semua petunjuk P19 Jaksa. Yaitu kami berangkat dengan tim penyidik ke Jambi. Kemudian setelah selesai diperiksa 11 saksi dengan cara menandatangani 110 tanda tangan basah. Ditambah saya menjadi 120. Karena tersangkanya beberapa orang, maka saya katakan paling lambat Selasa atau Rabu sudah P21. Maka betul, tadi malam berkas pembunuhan terencana almarhum Brigadir Joshua sudah dinyatakan P21. Kemudian, karena ada permohonan dari Kompas TV untuk mewawancarai boru saya atau nomboru saya dengan itu saya, karena mereka belum pernah bicara di media, maka saya setujui, tetapi kami tidak ada terikat kontrak bahwa hanya boleh kepada Kompas TV. Nah, kemudian rekan saya tadi pagi Martin Lucas membuat rilis, mengundang rekan-rekan wartawan untuk rilis di hotel ini karena setahu saya sudah dipesan 3 kamar hotel dan saya suruh juga dipesan hall. Dan itu setahu saya sudah deal dengan rekan Martin tadi pagi. Entah bagaimana teknisnya saya nggak paham. Kemudian akibat Kompas membaca rilis ini, membaca rilis bahwa kita akan rilis sore ini, mereka mengajukan keberatan bahwa hanya boleh mereka hak eksklusif sampai dengan mereka pulang besok ke Jambi. Saya kebetulan orang yang tidak suka diintervensi apalagi di monopoli ya, maka saya katakan tidak boleh. Kalau meminta hak eksklusif tidak ada dalam perjanjian dan kita tidak ada perjanjian. Oke, karena mereka keberatan, maka saya kembalikan uangnya. Saya kembalikan, langsung saya transfer juga saat itu, mereka kasih rekening dan sudah diberikan kwitansinya juga sudah selesai. Jadi tidak ada monopoli atau melarang-larang rilis dengan yang lain karena kita butuh semua rilis daripada berita. Kita mau transparan. Oleh karena itu, itulah dasar kita mengapa kita jadi di luar seperti itu. Tadi pemahaman saya, hall masih bisa kita pakai. Tetapi saya nggak mengerti percakapan mereka pada saat sampai di sini, hall menjadi tidak boleh. Harusnya saya punya mitra banyak hotel termasuk Swissbell dan sebagainya, harusnya bisa kita undang misalnya ke Swissbell Grogol atau apa itu ke Hai misalnya dan sebagainya. Karena saya sudah komitmen membiayai berapapun biaya perkara ini, saya sudah komitmen. Oleh karena itu saya memohon maaf karena kita harus mengalami seperti ini. Adapun rilis ini adalah bahwa kita harus kompak. Kita harus merebut kepolisian dari tangan mafia-mafia yang suka setor doa atau dorongan amplop. Kemudian kita kawal perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena setelah P21 akan segera P21 tahap 2 atau berkas perkara berikut dengan barang bukti dan tersangkanya atau para tersangkanya akan dilimpahkan ke kejaksaan oleh penyidik Pidum Polri. Kemudian setelah P21 tahap 2 atau P22 maka paling lambat 2 minggu sudah akan dibacakan surat dakwaan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu kita berdoa supaya Tuhan membantu ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunjuk majelis dengan cara membuat penetapan supaya nanti hakimnya misalnya 3, 5 atau 7 adalah hakim-hakim yang betul-betul wakil Tuhan. Jangan seperti hakim yang kemarin menerima doa atau dorongan amplop yang tertangkap di Mahkamah Agung. Oleh karena itu kita berdoa, saya mengajak seluruh masyarakat dalam dan luar negeri untuk berdoa kepada Tuhan kita supaya nanti majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, perkara korban almarhum Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, betul-betul hakim Tuhan yang menyatakan putusannya itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu dimintai keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu.
Kira-kira gitu, begitu nanti strateginya. Kemudian dalam perkara ini nanti akan ada penggamunan atau kumulasi, jadi dakwaan bersifat kumulatif, yaitu para pejabat polisi yang melakukan dugaan pembunuhan terencana juga dia terkena obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, maka itu mereka nanti akan digabungkan perkaranya dan kemudian juga nanti demikian juga tuntutannya. Kemudian pasal yang digunakan tentu pasal yang terberat, yaitu pasal 340 KUH pidana itu tentang pembunuhan terencana, junto 338, junto 55, 56 KUH pidana. Kemudian kenapa pasal 340? Karena itu pasal terberat, yaitu sesuai dengan fakta-fakta hukum bahwa memang mereka telah melakukan pembunuhan terencana. Pembunuhan terencana ini buktinya apa? Bahwa begitu mereka nyampe dari Magelang, nyampainya di rumah pribadi Saguling. Tetapi tidak dibunuh di situ karena mereka tidak mau beban itu ditanggung oleh rumah Saguling. Lalu diajak dulu oleh Bu Putri almarhum ke Duren 3, rumah dinas. Lalu di Duren 3 itulah yang bersangkutan terduga atau tersangka Perdi Sambo telah menyarungkan tangannya, sudah memakai sarung supaya tangannya itu tidak ada jejak mesiu. Kemudian diduga juga sudah pasang peredam supaya tembakan-tembakan itu tidak terdengar oleh tetangga. Kemudian sudah dirancang juga bahwa pasca ditembak atau pasca disiksa dan atau ditembak almarhum ini, dia mengambil senjata almarhum untuk menembak sebanyak 7 kali tembok-tembok yang ada di sana supaya terkesan terjadi tembak menembak, yang katanya tembak menembak tapi meleset. Tapi saya tidak percaya dari awal karena saya punya analisa yang tajam dan banyak teman saya intelijen baik di tentara maupun di kepolisian maupun di BIN. Maka semua saya preteli skenario mereka itu. Bahkan siapa yang merancang skenario itu yaitu staf ahli Kapolri, saya kasih tahu. Tentang siapa ketua komisi di DPR yang melobi istana juga saya beritahu. Tentang mereka merusak barang bukti atau melucuti barang bukti, yaitu menggunakan seorang AKP dari Subdit 4 Pidum Polri juga saya kasih tahu. Karena dia tidak mengerti melucuti, lalu dia memanggil temannya saksi Apung yang melucuti atas seruan penyidik juga saya kasih tahu. Maka kemarin itu berbicaralah perwira Bariskin Polri. Kami sebenarnya menyidik perkara ini sangat mudah, Bang. Bagaimana sangat mudah? Semua pidato abang atau ocehan abang atau keterangan abang yang ada di semua media, itu aja kami kumpulkan sudah terang. Dan ketika kami verifikasi, benar semua katanya. Walaupun ada orang yang melaporkan saya menyebar hoax ke Bariskin Polri, tetapi penyidik senior yang sudah menjelang pensiun dari Pidum Polri, dia memuji saya dan mengatakan semua yang saya katakan di media, yang dicatat dan dipublikasi oleh rekan-rekan media, semuanya benar katanya, dibenarkan. Jadi mereka mengungkap perkara ini dari situ. Jadi oleh karena itu saya sangat berterima kasih dan sangat bangga kepada media yang terus mempublikasi berita tentang pembunuhan terencana ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia terbebas dari praktek-praktek mafia. Karena sekarang ini mafia-mafia itu telah mencengkeram pejabat-pejabat kita antar lembaga negara. Maka supaya Indonesia ini tidak selamanya berada di tangan mafia, mari rebut kepolisian dari tangan mafia. Setuju? Ya, itu kira-kira. Nah, di sini hadir itu saya, mamanya almarhum Brigadir Joshua. Beliau ini belum pernah bicara ke media. Saya hadirkan untuk menjelang persidangan. Di tengah-tengah hadir ini, kalau bahasa Batak sebenarnya Nemboro atau putri saya bapaknya. Ini putri saya, sangat cantik sekali. Kemudian di sebelah kanan saya hadir ayahandanya, yaitu Pak Samuel Huta Barat. Gara-gara beliau ini kemarin kelelahan katanya mengikuti perkara ini, mengikuti beritanya. Dia bilangnya kayak gasing. Akhirnya muncul hoax di media mengatakan Kamarudin Simanjuntak menyerah. Saya tidak menyerah dan beliau sebenarnya tidak menyerah juga, tapi kelelahan. Nah, kemudian hadir juga itu saya yang luar biasa, Irma Huta Barat, yang juga mengorbankan segala sesuatu buat menangani perkara ini. Hadir juga rekan-rekan saya, ada Martin, ada Johannes, ada Febri, ada juga kerabat daripada putri saya ini, Jenderal Angkatan Darat Purnawirawan Sabar Simanjuntak. Ada juga rekan lainnya, Dr. Nelson mana, ada Sabar
dia ada dua sabar advokat dan sabar tentara. Dan yang lain-lain juga mungkin menyusul. Ada juga Dr. Nelson dan sebagainya. Ada juga Jonathan Baskoro yang masih ganteng. Barangkali ada yang belum dapat jodoh. Ini rekan saya ini cukup ganteng juga dan sampai saat ini masih jomblo. Belum ada anak gadis yang melirik gitu ya. Jadi barangkali ada rekan-rekan wartawan yang berminat boleh diajukan ke saya. Itulah kira-kira. Kalau ada pertanyaan, silakan diajukan pertanyaan kepada boru saya atau namboru saya, juga kepada itu saya, termasuk kepada Lai Samuel Huta Barat maupun kepada Irma dan rekan-rekan lainnya. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami layani dengan sangat baik. Terima kasih. Pak, persidangan pertamanya akan kapan ya Pak? Persidangan pertama begitu tahap 2. Tahap 2 tadi ya, diserahkan berkas barang bukti dan para tersangkanya. Maka 2 minggu sejak saat itu paling lambat ya akan sidang. Berarti saya perkirakan pertengahan daripada Oktober atau minggu ketiga paling lambat. Itu sudah sidang. Bang, kalau tahap 2 ini kan berarti Barbuk dan juga tersangka akan dibawa dari kejaksaan. Betul. Jadi yang dinyatakan P21 yang dinyatakan P21 lengkap itu baru berkasnya. Barang bukti dan para tersangka belum diserahkan. Maka segera dalam waktu minggu ini atau paling lambat minggu depan itu harus diserahkan oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum. Karena selama ini penuntut umum itu berperan memeriksa berkas yang 30 orang itu. Jadi dia karena pidana umum memeriksa berkas apakah masih ada yang harus lengkapi atau tidak. Nah, karena dinyatakan sudah lengkap, karena sudah kami lengkapi hari Minggu kemarin di Jambi, dengan saya turun sama tim penyidik, maka setelah lengkap ini, segera akan dikirim ke Jaksa Agung atau ke tim penuntut umum, yaitu berkasnya, barang buktinya, dan para tersangkanya. Dan saya mendesak, saya kemarin sudah orasi di Medan, hari Sabtu ya, sebelum ke Jambi. Kita akan memerah putihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Rote, yaitu dengan melibatkan 2 ormas utama. Ormas Bang Tobata dengan seragam putih, melambangkan bendera kita putih, kemudian PBB, Pemuda Batak Bersatu dengan seragam yang merah. Itu ditandai kemarin hari Senin sudah mulai melakukan turun ke jalan di Kejaksaan Agung. Mereka di persidangan pertama nanti akan memerah putihkan Indonesia, dibantu dengan ormas-ormas lainnya. Dan saya sebagai santri kehormatan, walaupun saya santri juga loh saya, dari NU ya. Nah, mereka juga siap backup. Karena ini bukan lagi persoalan daripada Huta Barat atau Joshua Huta Barat, bukan lagi persoalan daripada Boru atau kekasihnya, tapi ini sudah menjadi persoalan bangsa kita, bangsa Indonesia. Maka seperti yang saya katakan, rebut kepolisian dari tangan mafia. Maka saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia supaya turut serta mengambil bagian. Jangan sampai perkara ini dimain-mainkan oleh jaksa seperti sebelumnya, yaitu biasanya suka dihilangkan barang bukti, dihilangkan visum et repertum atau apa namanya itu, atau otopsi, atau dikarang-karang sehingga nanti menjadi melemahkan. Sebagai informasi tambahan, pernah ketua forensik mengatakan tidak terjadi penyiksaan waktu doorstop di Barreskrim Polri. Dan itu membuat terjadi perpecahan di antara tim dan mengadu ke saya. Kami tidak setuju dengan ketua tim itu. Akhirnya ketua tim itu diwawancarai lagi oleh Ito Rossi di Kompas TV. Dia meralat perkataannya bahwa dia akan menjelaskan nanti di persidangan. Dan dia mengakui bahwa ada penyiksaan. Kan begitu ya. Tetapi saya sudah menjadi terlapor di Barreskrim oleh Zakirudin Caniago sebagai penyebar hoax. Padahal yang saya jelaskan fakta-fakta, yaitu fakta-fakta yang terurai dalam akte notaris sesuai pengamatan ahli medis, yaitu magister kesehatan dan dokter. Kemudian anggota dia sudah menyatakan setuju dengan saya dan setuju dengan akte notaris ini. Artinya kita tidak menyebar hoax tapi fakta-fakta hukum. Itulah kira-kira nanti hal-hal yang menarik. Jangan sampai nanti visum ini yang pengamatan dokter ini dihilangkan. Karena kenapa? Di kalangan penyidik juga tidak satu. Banyak versi penyidik. Sebagai contoh, ada beberapa bukti yang sangat telak ditolak oleh penyidik dari saya. Contoh, hasil visum atau hasil pengamatan dokter yang dilakukan di Jambi itu tidak diterima oleh penyidik. Dia maunya diterima dari yang ketua itu. Padahal mereka yang mengakui tim dokter dan ahli itu untuk kita masukkan ke dalam. Tapi hasil pengamatannya dan hasil percakapan yang dicatat itu atau yang direkam itu tidak mau diterima sebagai bukti. Itulah sebagai clue awal. Maka oleh karena itu
Saya betul-betul memohon semua tim tim jurnalis, wartawan, media cetak elektronik, mari kita kawal untuk kesatuan negara kita, negara Republik Indonesia. Amin. Terkait agen ganda bang? Terkait agen ganda. Jadi ada juga laporan ke saya bahwa diduga diduga Perdi Sambo curiga bahwa almarhum ini dianggap atau diduga memata-matai dia terkait dengan judi online, terkait dengan judi 303 itu ya, transaksi-transaksi gelap lainnya, termasuk sabu, narkoba, termasuk juga minuman keras dan sebagainya, sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia. Itu sebabnya juga kenapa saya katakan libatkan PPATK. Ingat nggak dari awal? Libatkan penyidik independen atau penyidik daripada Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK. Kenapa saya katakan itu? Karena saya dapat laporan intelijen. Ternyata benar PPATK menemukan hasil daripada perjudian itu kurang lebih 155 triliun. Jadi kita tidak menyebar hoax. Ya. Bahkan pesawat jet pribadi yang saya buka pertama kali itu konon sudah meninggalkan Indonesia. Harusnya itu disita jadi barang bukti karena KPK membiarkan ya lari ke luar negeri. Padahal harusnya KPK langsung menangkap dan menahan siapa yang menerima gratifikasi, siapa yang memberi gratifikasi. Tetapi karena ini KPK dipimpin oleh anggota Polri juga atau jenderal dari Polri, nah ya begitulah. Kalian sudah paham menerjemahkan itu. Harusnya karena gratifikasi itu adalah kejahatan tindak pidana korupsi, harusnya pelakunya langsung ditangkap, penerima gratifikasi ditangkap, ditahan, barang buktinya disita. Tapi ini dibiarkan pergi ke luar negeri. Berbeda dengan misalnya bulan Februari lalu ada seorang menteri menerima gratifikasi helikopter, saya buru dalam 3 bulan sudah dicopot dan diganti pada bulan Juni 2022 dan begitu. Bang, kalau sudah tahap 2 berarti nanti kejaksaan bisa tahan PC kan? Harus ditahan. Karena alasan polisi tidak menahan Putri adalah karena alasan kemanusiaan. Seolah-olah yang lain yang ditahan itu adalah marga satwa. Hanya Putri yang manusia sehingga berlaku buat dia kemanusiaan. Padahal semua yang ditahan itu di rutan-rutan lain, di penjara-penjara itu semua manusia. Kenapa alasan kemanusiaan tidak berlaku buat Aceh, buat Sumatera Utara, Palembang, Riau sampai Kalimantan, Jawa dan juga sampai ke Papua sana? Kenapa hanya buat Putri berlaku alasan kemanusiaan? Bukankah yang lain juga manusia? Nah, karena Indonesia negara hukum berdasarkan konstitusi dan setiap orang sama di hadapan hukum dan pemerintahan pasal 27 konstitusi, maka PC juga harus ditangkap dan ditahan oleh kejaksaan pada saat P21. Kecuali mereka sudah menerima amplop, jangan tahan karena akan diteriaki nanti, sudah terima doa loh, kenapa saya ditahan, kan begitu. Bang, beredar video kamar yang diduga kamar tahanan Verdi Sambo, Bang. Ya. Tanggapan abang gimana? Saya belum verifikasi ke sana, bisa benar bisa tidak. Bang, satu lagi bang, soal ada disebut abang menyebutkan Brigjen Hendra Kurniawan menggunakan jet pribadi mendatangi bapak. Oh, itu laporan intelijen dari itu. Itu apakah ada abang ada beberapa buktinya gitu? Ada. Saya bilang jet? kalau laporan intelijen itu begini nih, boleh kita gunakan tapi tidak boleh mengungkap siapa intelijennya. Namanya juga intelijen. Kalau kita kasih tahu siapa, besok dia tidak mau bekerja lagi untuk kita. Tapi laporannya itu kita verifikasi. Kita verifikasi ke beberapa pihak, benar nggak dia menggunakan itu kan? Nah, berdasarkan informasi dari beberapa pihak ini, karena banyak juga teman saya di Jambi, termasuk di bandara, mereka membenarkan bahwa jet pribadi itu singgah di sana. Kemudian, bagaimana cara pembuktiannya? Penyidik harus segera menyita CCTV di bandara. Penyidik juga harus menyita CCTV di tempat awal, kedatangan awal, apakah dari Halim atau dari Soekarno-Hatta. Lalu ketika dia balik dari Jambi juga harus diperiksa sebagai informasi. Saya memang punya kelebihan dibanding advokat yang lain. Saya sudah membaca kesimpulan hasil pemeriksaan daripada Irsus atau Irwasum terhadap mereka. Di situ memang dibenarkan bahwa yang bersangkutan itu pakai jet pribadi ke Jambi maupun dari Jambi balik ke Jakarta. Kenapa dia buru-buru balik ke Jakarta? Karena setelah dicopot CCTV termasuk DVR-nya oleh Apung, saksi Apung, segera diserahkan kepada
propos dengan inisial Kombes S. Nah, si Kombes S memberikan kepada anak buahnya untuk diamankan Cuk Putranto, ya, kompol. Nah, lalu mereka menonton begini, wih, beda ini, katanya tembak menembak, dan katanya ketika Ferdi Sambo datang sudah mati. Loh, Ferdi Sambo datang, siapa namanya? Joshua. Joshua ada di taman, ada dekat pos. Loh, berarti belum tembak menembak, belum mati dong. Ternyata setelah Ferdi Sambo masuk ke rumah, Ya PCR. apa itu? Katanya PCR. Bukan, ke rumah dinas itu, yang katanya sebelumnya dia pergi apa namanya itu PCR, ternyata tidak benar. Maka waktu itu saya katakan, periksa siapa yang melakukan PCR, karena itu tidak mungkin. Periksa petugas yang melakukan PCR, periksa NAR, periksa peduli lingkungi. Karena di lantai 4 Pidum Polri, di zaman dia jadi Dirtipidum, itu gratis sampai sekarang. Setiap orang menerima apa itu rapid antigen itu gratis. Termasuk saya berkali-kali saya dapat, bisa 2-3 kali seminggu saya dapat itu gratis. Kenapa buat kita gratis? Buat dan Propam sebagai mantan Dirtipidum kok jadi bayar pergi ke tempat PCR kan gitu kan aneh. Itu alibi yang tidak pintar. Maka saya minta juga periksa Itol, dari mana berangkat dan di mana keluarnya, kemana mampirnya. Periksa CCTV. Lalu karena saya bilang periksa CCTV, dia bilang CCTV disambar petir. Saya bilang tidak mungkin ada petir karena tidak mujung-mujang. Periksa petir, saya bilang. Karena ada juga Markas Simanjuntak ahli petir. Nah, periksa juga siapa yang mencopot DPR atau perangkat-perangkat itu. Gunakan Undang-Undang ITE, gunakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang menyebar berita bohong atau hoax kan gitu. Jadikan tersangka orang-orang ini kan begitu, termasuk yang dari Kompolnas, termasuk Karopenmas Polri gitu. Cuma saya minta tersangka semua karena mereka menyebar hoax. Ternyata dikatakan oh iya karena mereka itu di-prank katanya. Oke lah kalau di-prank nggak apa-apa, berarti tidak makan sayur dan buah. Kenapa kita tidak bisa di-prank? Karena kita makan sayur dan buah-buahan setiap hari sebelum makan besar dan kita selalu berdoa. Oleh karena itu saya mengajak warga Indonesia makan sayur dan buah supaya tidak mudah di-prank gitu loh. Dan jangan terima doa atau dorongan amplop. Wargata.com. Info berada di sekitar warga.